Dr. Andi Wardihan Sindran, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur Pusat Bapak Anar Sapetoding. Yang saya hormati Bupati Pindrang atau yang mewakili, Bupati Sinjai atau yang mewakili, Bupati Bantaeng atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur Sulawesi Selatan, Pak Radas Datun Magister Manajemen. Yang saya hormati seluruh ketua bidang, Ketua Dewan Penasehat atau yang mewakili, dan seluruh peserta rapat pimpinan Dewan Ekonomi Indonesia Timur yang hari ini kita bersama-sama di lantai 19 Hotel Karebos ini. Mudah-mudahan kita berada di tempat yang cukup bagus ini, memberikan inspirasi kepada kita semua dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pagi hari kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dengan membahas satu tema yang saya kira cukup penting, adalah menggali potensi daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya kira tema ini seiring dengan peran dan tugas Dewan Pakar, termasuk di dalamnya peran perguruan tinggi, dalam hal ini Sains Teknopark yang ada di UNAS. Yang saya ingin jelaskan kembali bahwa Sains Teknopark UNAS ini ditugaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penerapan iptek serta menumbuhkan perusahaan pemula. Dan tentu dengan adanya Sains Teknopark ini, saya kira seiring dengan cita-cita kita bersama bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dari situ di perguruan tinggi ini banyak kajian-kajian yang dihasilkan. Hanya memang perlu disambut baik oleh Dewan Ekonomi agar bisa bersinergi untuk menghasilkan produk-produk inovatif. Pengalaman di beberapa negara maju bahwa sains teknologi ini memegang peranan di dalam pertumbuhan ekonomi satu negara. Nah, kami coba dari Sains Teknopark ini mengembangkan satu program, yaitu Unhas Membangun Desa, yaitu mendorong pengembangan desa inovatif. Kami mencoba memulai tahun ini untuk memetakan 5 desa yang ada di Sulawesi Selatan, mulai dari Luwu Timur, Luwu Utara, kemudian Bone, Wajo, Sidrap, Pangkep, sampai Takalar. Dari 6 desa ini kami sudah bisa memetakan ekosistem suatu produk unggulan di daerah itu. Kami mencoba melihat, kita mulai melihat Luwu Timur. Luwu Timur ini sangat potensial, selain tambang nikel, tapi ada potensi yang lain. Emas hitam yang ada di Luwu Timur ini adalah lada. Potensi lada sangat luas sekali. Di satu desa itu ada 5.000 hektar, 5.700 hektar. Nah, banyak problem yang dihadapi, terutama di dalam budidaya. Kemudian pasca panen
sampai pada perdagangan. Nah, kalau kita lihat dari hasil pemetaan tim kami, kelihatannya kita ini menjadi penonton ini, Pak. Dunia usaha Sulawesi Selatan jadi penonton. Hasil yang ada di Luhut Timur itu dikirim ke Surabaya dulu. Orang Surabaya nangkap, baru kirim ke Vietnam, baru Vietnam yang ekspor. Dari ikan, Pak. Ini baru saja bulan ini kita melakukan pemetaan di Timur itu, dan saya kira Pak Ketua sudah mendengarkan langsung dari tim tentang paparan itu. Nah, yang kedua adalah di Luhut Utara potensi sagu. Ada sekitar 1.300 hektar sagu, dan ini bisa dijadikan makanan, bukan lagi kita makan gandum, tapi bisa menggunakan sagu. Teknologi untuk itu juga sudah ada, bisa ditangkap oleh dunia usaha untuk dikembangkan. Bahkan coba kita pikirkan di tim bahwa bagaimana di Luhut Utara itu kita mengembangkan suatu kawasan ekonomi khusus untuk sagu, karena ada laut, area yang cukup luas, dan lain sebagainya, dan didukung lagi oleh berbagai komoditi yang ada di Luhut Utara, kopi, sawit, dan coklat. Kemudian kami berpindah ke Wajo. Pemerintah telah menempatkan satu bendungan yang cukup besar di Kabupaten Wajo, Bendungan Paseloran. Setelah kami mencoba melakukan pemetaan, ternyata wilayah ini sangat cocok untuk kita jadikan sebagai pusat perbenihan padi maupun jagung, ditambah dengan peternakan. Jadi kita mencoba memetakan untuk menjadi suatu integrated farming yang ada di Wajo nanti. Kemudian kami coba lagi melangkah ke Sidrap. Sidrap ini kita sudah kenal betul, peternakan ayam, kemudian itik, dan itu banyak yang lain. Tapi ada satu yang memang belum digarap secara maksimal adalah porang. Porang saat ini ada 80-an sekian hektar. Di Sulawesi Selatan baru 220 hektar. Nah, kalau kita ingin menempatkan suatu industri porang di Sulawesi Selatan, maka paling tidak membutuhkan 60 ton per hari. Dari dalam 1 tahun kira-kira kita butuh sekitar 1.000 hektar lahan porang dibutuhkan, baru bisa diolah 60 ton per hari. Dan ini menjadi kebutuhan industri di baik di Cina maupun di Jepang maupun Korea untuk sebagai bahan-bahan obat-obatan ataupun sebagai makanan. Yang lain lagi, kami mencoba memetakan daerah Pangkep. Satu kawasan kepulauan di Pangkep, yaitu Desa Matiro Bombang, di mana ada 4 pulau dan kelihatannya sangat potensial untuk kegiatan perikanan tangkap sampai pada pengolahan. Ada kepiting, rejungan yang begitu banyak, ada tenggiri dan lain sebagainya. Nah, teknologi itu semua, mulai dari penangkapan, penangkaran sampai pada pengolahan pasca penangkapan itu kita miliki. Banyak alumni-alumni kita dari Jepang itu memang ahli dalam bidang itu. Sisa kita manfaatkan, optimalkan, sehingga dunia usaha bisa bersinergi untuk itu. Dan ini sementara kita persiapkan untuk kita memulai suatu penangkaran di Kabupaten Pangkep, penangkarannya di laut. Penangkaran di laut, kami sementara mencoba untuk kira-kira 100 sampai 50 meter, 100 meter ke 50 meter untuk kita tangkapkan. Ya mudah-mudahan suatu saat sudah bisa kita mengekspor ikan hidup, dan masih banyak yang lain. Mudah-mudahan
pertemuan antara dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah daerah. Jadi saya kira peran pemerintah daerah sangat kita harapkan, terutama untuk memetakan potensi. Kami mencoba turun memetakan potensi itu secara geospasial. Jadi, kami berharap bahwa dalam satu kabupaten kiranya itu dapat dipetakan kesesuaian lahan yang ada dengan komoditi yang cocok, sehingga dunia usaha bisa melihat potensi itu sehingga nanti bisa melakukan investasi di dalam pengembangan itu. Saya kira sekelumit tentang apa yang bisa menjadi pemikiran kita bersama, karena ini sektor pertanian ini sangat menarik sekali dan memang menjadi kebutuhan kita. Seperti apa yang pernah saya sampaikan bahwa kesepahaman 15 negara itu dua di selatan, 3 di utara, dan 10 di ASEAN, 15 negara dengan jumlah penduduk 2,4 miliar tentu membutuhkan makanan yang banyak, sehingga Sulawesi Selatan ataupun Sulawesi pada umumnya menjadi daerah potensial untuk memenuhi kebutuhan itu. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk